Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita membaca jurnal. Nah, sebelumnya kita harus ada satu topik. Jadi topik dalam studi kasus ini adalah platform as a service yang akan saya demokan. Biasanya saya akan masuk ke website Google Scholar. Misalnya saya ketikkan platform as a service. Setelahnya akan saya filter since yang terbaru. Kemudian saya akan mulai cari kira-kira apa yang ingin saya baca. Nah, jadi biasanya harus dibuka one by one. Contoh, saya ada masuk ke ini, saya tertarik dengan microservice interaction prediction in communication platform as a service. Oke, inilah jurnalnya. Setelah jurnal terbuka, kita nggak butuh langsung baca secara keseluruhan. Karena kalau kita baca langsung, itu biasanya akan muncul kebingungan. Kebingungan itu muncul, itu semakin bagus. Lebih bagus bingung di awal daripada nanti belakangan baru bingung. Contoh, microservice interaction prediction in communication platform as a service. Yang saya baca itu dua bagian. Pertama, baca dulu abstrak. Setelahnya, yang saya baca adalah conclusion. Nyambung tidak antara abstrak dan conclusion. Kalau nyambung, baru kita baca dari introduction. Tapi kalau misalnya dia nggak nyambung, boleh nggak saya abaikan jurnal tersebut dan cari referensi lain? Itu boleh. Tapi kembali lagi, kalau memang penasaran, ya baca aja, nggak masalah. Ini kan berangkat dari biasanya kebiasaan saya dalam membaca jurnal. Coba kita kupas. Di abstrak, dalam jurnal ini dikatakan in telecommunication platform is necessary to monitor the system, take quick action against possible and observed error, and ensure the continuous operability of the system. Berarti dalam platform telekomunikasi penting sekali untuk lakukan monitoring sistem, lakukan aksi salah cepat dari segala hal yang memungkinkan, dan observasi errornya. Pastikan continuous operability, jadi operasional yang berkelanjutan dari sebuah sistem. However, debug dan problem addressing process. Problem dalam proses tersebut kadang bisa dapat mengambil waktu, memakan waktu yang cukup lama. Dalam platform yang berarsitektur microservice, di mana usernya banyak, trafficnya juga banyak, besar, berat. Jadi debug, kemudian mencari problem dalam proses itu bisa memakan waktu. Bahkan ini dalam arsitektur microservice. Oke. Udah microservice, dia ada lambat juga ketika dia banyak user dan trafficnya yang besar. Ini membuat sebuah kesulitan untuk detecting interaksi di microservice. Jadi fase pertama dalam pembelajaran ini, dalam studi ini, jurnal ini maksudnya, akan diobservasi apakah flow dari microservice, interaction-nya itu menghemat operational team dari sisi waktu terutama, atau selama proses debugging. Memang debug itu memakan waktu. Dalam skop ini, beda machine learning, model machine learning, memprediksikan interaksi microservice ini terakhir akan di-develop dan performanya akan dibandingkan. Oke, saya ulangi, berarti perbedaannya akan dibandingkan performanya. Di model ini, log patterns, jadi lognya itu, pola lognya akan diekstrak. Kemudian dia akan memperhatikan bagaimana cara estimating previous, bagaimana estimasikan sebelum dan sesudah microservice. Di mana microservice yang sekarang ini berinteraksi with at a certain moment, dalam momen tertentu. Jadi eksperimennya adalah dia akan bekerja dengan basic call scenario, jadi use case biasa, normal, mengestimasikan hasilnya yang didapatkan, apakah bisa berkontribusi positif dalam proses debugging. Jadi intinya itu adalah ada problem dalam hal debugging. Dia cukup memakan waktu. Walaupun dia sudah menggunakan microservices. Kita coba baca di conclusion. For
CPaaS, berarti tadi CPaaS ini adalah Communication Platform as a Service. Oh, satu hal lagi. Dalam membaca jurnal, terkadang kita akan kebingungan. Ini beberapa kata saya nggak tahu ya. Karena nggak tahu bukan berarti saya berhenti di jurnal ini, saya abaikan. Tidak. Justru hal-hal yang tidak tahu tersebut, kita harus cari tahu. Cari tahu lagi di Google atau mesin pencari. Balik lagi, konklusi dikatakan bahwa saya dalam communication pass ini, di mana ini merupakan platform telekomunikasi berarsitektur microservice dengan high number of user, heavy traffic. Ini error addressing process, ini kadang bisa berbeda ya, tergantung dari komponen sistemnya. Jadi dari pengujian tersebut, diobservasi bahwa saya operation team spend most time, menghabiskan banyak waktu dalam mencari proses, mencari errornya, to eliminate the error experience in user scenario. Jadi dia harus pointing kepada routingnya dan komponennya. Tapi di sisi lain, disimpulkan bahwasanya butuh sekali untuk mengetahui interaksi antara microservice dengan sistem dari topologinya untuk memperpendek error recovery time. Data yang didapatkan dari platform ini dapat digunakan untuk interaksi dan topologi, mencari topologi, penggunaan K4 cross validation dan 5 different classification algorithm. Ini kan udah masuk ke algoritma. Kalau misalnya, saya nggak paham nih cross validation apa? Cari lagi di mesin pencari. Cross validation, pelajari. Kenapa ada K4? Kemudian ada classification. Saya nggak tahu klasifikasi itu apa? Pelajari. Algoritma klasifikasi. Kalau bingung, setelah baca-baca, kok makin menjalar kemana-mana. Ya boleh aja lihat lagi kembali. Lalu mulai scroll. Oh, ini ternyata ada logistic regression, support vector mesin, decision tree, random forest, multi-layer perceptron. Nah, coba bisa pelajari satu persatu dari ini. Pelajari cara kerjanya. Jadi penting sekali membaca jurnal, butuh juga kita telusuri masing-masing komponennya. Jadi interaksi antar microservice bisa yang diestimasikan dan model performa pun akan dibandingkan. Jadi penekanannya itu penting ya, mencari interaksi microservice untuk menemukan error, serta bisa memprediksi. Jadi untuk next step-nya mungkin bisa improve performa model dengan menggunakan data microservice yang telah diperkaya dengan beberapa use case, dan kembangkan topologi secara otomatis. Oke, jadi di sini dari jurnal dia udah kasih tahu bahwasannya tadi masalah waktu. Kemudian di konklusi dikatakan pointing fokusnya kepada service komponennya. Oke, interaction and topology discovery itu penting sekali dan dia menggunakan metodenya apa? Oke, ada K4 cross validation dan classification algorithm. Dan bahkan dia udah kasih tahu, mungkin next-nya kalau mau lakukan riset selanjutan, melanjuti dari jurnal ini, bisa menggunakan data microservice dengan skenario yang berbeda dan kembangkan topologi otomatis. Kayaknya menarik nih, hanya saja beberapa poin itu tidak saya pahami. Nggak apa-apa, saya pelajari. Nah, kalau memang serasa abstrak dan konklusi nyambung, baru mulailah di bagian introduction. Baca introduction, baca related work, ini teorinya. Kemudian apa itu? Oke, baca-baca. Kalau memang ada yang tidak mengerti, harus dicatat. Budayakan. Dalam membaca jurnal, kita harus catat. Bahkan setelah beberapa jurnal terbaca, itu digambarkan mind map-nya. Dan jurnal yang dibaca itu harus disimpan. Kita dokumentasikan, kita buat, misalnya kasih pengkodean. Ini yang saya download dengan kode 1. 1 ini berarti udah pernah saya baca, apa-apa aja intinya. Oke, jadi ini baca, terus ini beberapa, waduh, saya bingung nih. Nggak masalah. Bingung di awal, itu lebih bagus daripada bingung nanti. Baca satu jurnal apakah cukup? Tidak, kita harus baca lagi beberapa referensi. Nah, misalnya, di platform as a service. Ini apakah teori? Prakteknya gimana? Lantas kalau saya pernah menggunakan platform as a service, gimana cara menghubungkannya kembali? Itu pertanyaan yang sering muncul. Jadi saya ulangi, pada jurnal dari teori, kemudian saya nggak tahu bagaimana cara menyambungkannya kepada platform. Atau sebaliknya, saya tahu platform as a service, tetapi bagaimana cara saya menyambungkannya? Nah, itulah kita harus mencari benang merahnya.
1-2 jurnal, 10 jurnal, 50 jurnal, bisa aja udah terjawab, bisa juga belum terjawab. Jadi jangan pernah takut untuk terus lakukan penelusuran. Jadi misalnya, saya punya pengalaman sebagai di platform as a service. Contohnya di Dewa Cloud. Jadi app.infra.dewacloud. Oke, saya udah tahu ini adalah environment-nya, platform as a service. Saya udah paham di new environment-nya, saya mau ngapain, saya mau terapkan 3-tier. Oke, Cloud Lab itu gimana, bagaimana cara menerapkan load balancer, ini semuanya saya udah paham. Oke, next-nya adalah tinggal kita cross check. Jadi bukan berarti dalam membaca jurnal dan kita udah paham, kita udah bisa membuat penelitian. Tidak, kita harus mencari lebih dalam lagi. Kalau data itu kan ada metadata. Jadi knowledge bisa saya bilang ada juga meta knowledge-nya. Apa yang udah dilihat itu belum tentu bisa menghubungkan. Nah, itulah serunya dalam membaca jurnal. Jadi sebenarnya secara tidak langsung membaca jurnal itu kan teori. Apalagi dibarengi dengan kemampuan praktek, knowledge mengenai praktek, ketika dikawinkan itu akan menjadi knowledge yang luar biasa. Di mana knowledge itu bisa kita kontribusikan lagi. Kalau dalam konteks penelitian berarti untuk membaca. Kalau misalnya sebagai profesional, berarti bisa untuk meningkatkan performa bisnis atau perusahaan. Jadi disinilah terbukti bahwasanya teori dan praktek itu adalah dua hal yang bisa kita kawinkan secara berbarengan. 1+1 secara mata adalah 2. Tetapi kalau dalam knowledge, praktek, dan teori, kita kawinkan, itu bukan 1+1 menjadi 2, tetapi lebih besar dari 2. Semoga pemaparan saya mengenai bagaimana cara membaca jurnal dengan topik studi kasus platform as a service bisa diterapkan. Ingat subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.